Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Agustia dari Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini kita akan membahas air sebagai tanda kebesaran Allah. Wah, emangnya ada apa ya dalam air? Penasaran kan? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Air merupakan salah satu nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada makhluknya. Dengan air, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dan memberikan kehidupan yang tak ternilai harganya. Air sebagai sumber utama dalam kehidupan, karena semua makhluk hidup di dunia ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, sampai pada mikroorganisme sekalipun membutuhkan air. Air tersusun atas atom hidrogen dan atom oksigen. Kedua atom tersebut dengan mudah dapat berikatan dan sulit untuk diurai menjadi unsur-unsurnya. Dibutuhkan energi yang cukup besar untuk menguraikan air menjadi unsur-unsur pembentuknya. Dapat dibayangkan apabila Allah menjadikan sebaliknya. Air sulit terbentuk dan sangat mudah terurai. Maka kehidupan di dunia ini tidak akan bertahan lama. Sungguh, Maha Suci Allah adalah sebaik-baiknya pencipta. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk merenungkan ciptaan Allah. Tidak terkecuali dengan air. Allah menyebutkan air sebanyak 62 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 32. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Selain itu, Allah juga menjelaskan bagaimana proses terbentuknya air hujan di dalam Al-Quran yang terdapat pada Quran Surat Al-Nur ayat 43. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Yang artinya, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih? Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa proses terjadinya hujan berawal dari awan, dan hujan merupakan salah satu sumber air. Allah juga senantiasa mendorong awan dan menghembuskan angin agar hujan tidak hanya turun pada satu tempat saja, tetapi dapat tersebar dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh makhluknya. Air merupakan molekul dengan rumus kimia H2O. Air terbentuk dari atom hidrogen dan atom oksigen. Oksigen merupakan atom yang mempunyai 6 elektron valensi dan belum stabil. Hal inilah yang mengakibatkan elektron-elektron pada kulit atom tidak terikat dengan kuat, sehingga mudah untuk bergabung dengan atom lain dan membentuk susunan yang lebih stabil. Atom oksigen menambahkan elektron dengan menariknya dari 2 atom hidrogen untuk memenuhi kulitnya. Pada saat yang sama, 2 atom hidrogen juga menarik elektron dari atom oksigen yang mengakibatkan ikatannya menjadi kuat. Atom-atom tersebut saling membutuhkan elektron,
maka terjadilah pemakaian elektron bersama. Molekul-molekul dalam air saling terikat kuat yang menjadikannya daya adhesi air juga kuat. Kekuatan dari daya adhesi ini menyebabkan air mudah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pada keadaan tertentu, air dengan daya adhesinya juga memiliki kemampuan untuk melawan arah gravitasi. Peristiwa ini dapat dilihat dari air yang terserap oleh akar yang kemudian menjalar ke atas melalui batang pohon. Fenomena ini merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama, Jepang, telah melakukan penelitian mengenai perilaku air. Dalam penelitiannya, ia mengkoleksi foto-foto kristal air. Masaru Emoto menyampaikan bahwa air yang berada pada lingkungan kotor menunjukkan kristal air yang tampak suram. Sebaliknya, kristal air tampak indah dari air yang berasal langsung dari mata air yang jernih. Selain itu, perubahan bentuk kristal molekul air dapat berubah karena adanya resonansi dari sikap manusia yang berada di dekatnya. Ketika air didekatkan pada orang yang sedang marah, bentuk kristal air tersebut menjadi buruk. Lain halnya ketika air diberikan perkataan yang positif, seperti terima kasih, maka bentuk kristal tersebut akan menjadi indah. Demikian juga halnya ketika air dibacakan doa-doa yang positif, maka bentuk kristal air tersebut akan menjadi sangat indah. Berdasarkan hal tersebut, Dr. Masaru Emoto mengklaim bahwa air bersifat merekam seperti halnya pita magnetik atau CD. Semakin kuat konsentrasi dari pemberi pesan, maka semakin dalam pula pesan yang terekam dalam air. Air mampu mengantarkan pesan atau doa melalui molekul air lain. Air yang dibacakan doa akan membentuk kristal yang indah. Air ini ketika diminum akan terpolarisasi oleh sel darah manusia atau zat magnetik yang mengakibatkan kuman yang ada di dalam tubuh manusia dimatikan oleh sel darah putih. Air ini akan meneruskan pesan dengan merambatkan vibrasinya kepada molekul lain yang ada di dalam tubuh. Zat magnetik manusia terdapat dalam darah manusia, terutama hemoglobin pada sel darah merah. Dalam sebuah karyanya yang berjudul The True Power of Water, Masaru Emoto menyampaikan hasil penelitiannya mengenai bentuk kristal molekul air dari berbagai sumber. Air tersebut berasal dari sumber yang berbeda, seperti air dari sungai, telaga, mata air sampai air dari laut. Kebanyakan dari molekul air yang ditelitinya tersebut berbentuk tidak beraturan. Hanya ada satu molekul air yang memiliki struktur yang indah, berkilauan, teratur, dan dapat memancarkan cahaya lebih dari 12 warna ketika dibekukan. Bentuk kristal molekul air tersebut merupakan molekul dari air Zam-Zam. Dalam hadis juga diriwayatkan bahwa sebaik-baiknya air di muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Di dalamnya ada makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan penyakit. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Masya Allah, begitu banyak pesan-pesan yang Allah sampaikan lewat air. Dan air adalah sebuah tanda kebesaran bagi orang-orang yang berpikir. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.